Coba, jadi jelas ini penahanan itu maksudnya itu tidak dilakukan bila ada penjaminnya. Yang itu bisa dari orang tua, wali maupun Kalau dalam undang-undang peradilan yang disampaikan Ibu Zubaida tadi, apapun jaminannya tetap pelaku harus dilakukan penahanan. Iya. Tidak boleh. Penjaminan tidak berlaku. Dua undang-undang ini berlawanan. Iya. Iya. Tolong Bapak DK Kalau menggunakan dasar yang lama, Iya. ini dispesialkan, artinya memang dibedakan dengan kasus-kasus kriminal lainnya, Pak. Ya. mereka bisa mendidikan anak itu bebas. Tapi saya membaca dari surat alasan lapas itu tidak bisa karena belum ada inkrah. Baik. Ini kan persoalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast KBU, tempat orang Bangka berkisah. Nah, di sinilah bersama KBU dan Viral News and Entertainment. Kemarin kami sudah memposting dan sudah membicarakan tentang kasus dugaan pemerkosaan yang terjadi di Bangka Tengah. Dan di sini ada keberatan dari pihak korban didampingi LSM juga atas layanan yang diberikan aparat penegak hukum dalam hal ini Polsek dan Polres Bangka Tengah. Kali ini kami memberikan ruang kepada pihak kepolisian untuk memberikan tanggapan terhadap keberatan tersebut, tapi kami juga menghadirkan Ketua LSM P2H2P atau Perlindungan dan Pemberdayaan Hak-Hak Perempuan Provinsi Bangka Belitung. Beliau akan melihat secara global kasus ini. Kami perkenalkan yang tengah, yang paling cantik di antara kami adalah Ibu Zubaida. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat. Insyaallah. Oke, di sebelah kanan beliau ada seorang yang gagah dan ganteng, ini Bapak Ibtu Deka John Derry SH, KBU juga nih, Kaur Bin Ops Reskrim ya, Bangka Tengah. Oke, selamat siang Bapak. Oh, siap. Sehat Pak? Alhamdulillah. Dan yang tidak asing lagi adalah Muhammad Zain. Dia adalah Ketua LSM Topan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oke. Sebelum kedua narasumber, kita akan mendengarkan dulu, berulang lagi, tapi tidak secara detail. Mungkin ada sedikit gambaran atas keberatan yang kita bicarakan melalui podcast beberapa hari lalu. Silakan Muhammad Zain. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Deka, juga Ibu Zubaida telah hadir di acara podcast ini. Tentunya sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, kami akan menjelaskan sedikit kehadiran kami dalam rangka kasus ini, karena pihak korban pada saat itu memberi informasi kepada kami terkait perkara yang telah dilaporkan pihak korban ke Polres Bangka Tengah. Informasi yang kami dapat sejak dilaporkan itu sampai dengan tanggal 13, sedangkan dilapor tanggal 1 dan kami bertemu dengan ibu korban tanggal 13 September, pelaku belum ditahan pihak Polres dengan alasan tidak memiliki tempat ruangan khusus tahanan tersangka anak. Sejak itu kami mendampingi keluarga korban untuk mendatangi pihak Polres untuk menanyakan progres dari laporan yang disampaikan oleh pihak korban. Satu hal yang mendasari mengapa pelapor atau korban atau kami selaku pendamping korban dari pihak LSM menduga pihak kepolisian tidak menindaklanjuti pengaduan korban itu ada beberapa hal. Sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat 2 Peraturan Kepolisian RI nomor 12 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian perkara pidana di lingkungan kepolisian menentukan bahwa batas waktu penyelesaian perkara dihitung dimulai diterbitkannya surat perintah penyelidikan. Pertanyaannya, apakah sejak perkara tindak pidana pencabulan dilaporkan korban, apakah pihak kepolisian sudah mengeluarkan surat perintah penyelidikan? Bila ada, kapan itu dikeluarkan?
Dan kemudian pihak kepolisian wajib memberikan SP2HP atau perkembangan perkara kepada pelapor. Karena menurut informasi yang kami dapatkan dari pelapor, sejak 1 September sampai dengan kami berjumpa dengan ibu korban tanggal 13 September, bahwa pelapor atau korban belum pernah mendapatkan SP2HP dari kepolisian. Kalau sejak dari tanggal 1 September sampai 13 September itu pihak korban atau pelapor tidak menerima SP2HP, ya patutlah kami menduga bahwa penyelidikan ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, karena harusnya pihak pelapor mendapat informasi terkait perkembangan dari hasil penyelidikan seperti itu. Terus kemudian sejak tindak pidana pencabulan dilaporkan pelapor dan di BAP, kemudian saksi-saksi diperiksa atau di BAP, lalu bukti-bukti telah terpenuhi. Misalnya ya, sudah terpenuhi 2 alat bukti, maka untuk menghindari pelaku melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan lain-lain, maka semestinya pihak kepolisian saat itu sudah harus menetapkan pelaku sebagai tersangka dan wajib mengeluarkan surat penangkapan sekaligus surat penahanan. Dan bila mana surat penahanan sudah dikeluarkan, lalu dengan alasan rumah tahanan anak di kepolisian tidak tersedia, maka tersangka tersebut dapat dititipkan di lapas anak. Dan bila mana lapas anak tidak dapat menerima penitipan tersebut, maka status tersangka bisa ditetapkan sebagai tahanan rumah atau tahanan lainnya, atau penangguhan penahanan berdasarkan permohonan dari keluarga pelaku dengan adanya jaminan. Dan kami melihat hal mungkin ya, kami apakah tidak mendapat penjelasan secara langsung, nanti akan dijelaskan langsung oleh Pak Deka. Hal-hal ini menurut kami, kalau menurut pengakuan dari ibu korban, hal-hal ini belum disampaikan. Apakah ketidaktahuan dari ibu korban, pelapor, ketidaktahuan dia, atau dia sudah tanda tangan berbagai dokumen dia juga nggak ngerti. Yang jelas kami tanya, pernah nggak menerima surat pemberitahuan perkembangan penyelidikan? Tidak pernah. Yang ada adalah komunikasi biasa. Iya, terus waktu itu kami datang di ruang Kabakop. Saat itu Kabakop memanggil bagian PPA, Polres Bangka Tengah, dan kami dan mengakui bahwa memang belum pernah dikeluarkan SP2HP. Baik, oke. Ya, seperti itu. Sampai di situ diambil kesimpulan karena podcast terdahulu kita sudah membicarakan dalam hal itu. Nah, mungkin dalam hal ini Bapak Deka bisa memberikan klarifikasi atau penerangan kejelasan lebih detail terhadap perkara atau masalah ini, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini kami menjelaskan. Jadi kemarin yang disampaikan Pak tadi tanggal 1. Jadi di sini kami dari pihak Polres ini menerima limpahan berkas tersebut tanggal 2. Tanggal 2 sekitar pukul 9 dari Polsek Moba. Adapun yang kami laksanakan adalah melakukan pemeriksaan anak korban sebenarnya 2 karena untuk identitas tidak bisa disampaikan ke forum manapun. Karena sidangnya pun tidak tertutup kalau untuk masalah ini. Jadi untuk korban pun itu pun didampingi oleh Dinas UPTD dalam pemeriksaan. Jadi tanggal 2 kami juga berkoordinasi dengan UPTD terkait penempatan anak yang berkonflik dengan hukum. Ini kan sudah jelas di pasal 30 masalah penangkapan anak pun itu hanya guna penyelidikan paling lama 24 jam dan tidak bisa lebih, di pasal 30 di sistem peradilan ukuran anak.
SPPA pasal 31. Sedangkan untuk penahanan anak itu sendiri, kami mengacu pada amanah Undang-Undang SPPA pasal 32 ayat 1, penahanan anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak itu memperoleh jaminan dari orang tua, wali ataupun lembaga. Nah, jadi itu, tapi kami tidak sampai di situ, tetap kami sampaikan surat permohonan ke lapas anak. Jadi adapun mereka punya aturan. Jadi untuk rutan dan LPKA belum diizinkan menerima tahanan baru yang berstatus asal. Tanggal berapa itu diajukan surat permohonan, Pak? Surat permohonan anak ini tanggal 17 disampaikan ke lapas. Jadi kami nyampaikan tanggal 16, itu surat balasan dari tanggal 16, terus balasan tanggal 17. Oke. Jadi sebelumnya langkah-langkah yang telah kami laksanakan, diantaranya kami juga pada tanggal 5 melakukan pemeriksaan anak korban, karena sebelumnya kan beliau ada kegiatan di Pangkal Pinang. Oke. Kita jadwal ulang dengan ibu korban di pada hari Senin tanggal 5 September kita lanjutkan pemeriksaan. Pemeriksaan dalam bentuk visum? Bukan, pemeriksaan penyidik untuk anak. Nah, ketika laporan di tanggal 1 itu apakah ibu korban sudah melengkapi visum, Pak? Itu kami menerimanya tanggal 2. Ya, tanggal 2 pas pelimpahan di tanggal 2 itu apakah sudah disertai surat visum? Jadi gini, soal surat visum itu tetap harus ada pengantar dari kita polisian. Kalau nggak ada itu orang dari rumah sakit tidak bisa. Betul. Nah, jadi visum itu pun sudah sempat kami lakukan. Jadi pengambilan visum itu pun tanggal 15. Jadi pengambil visum dari rumah sakit Tengah. Jadi sebelumnya kami juga pernah setelah melaksanakan pengiriman SPDP kejaksaan pada tanggal 6. Tanggal 6 kami memberikan SPDP kepada pihak kejaksaan maupun pihak korban. Dan tanggal 6 juga kami mengirimkan permohonan litmas untuk dilaksanakan diversi. Namun ternyata diversinya gagal karena pihak keluarga akan melaksanakan penuntutan. Nah, tanggal 7 mungkin dinilai agak terlambat dari pihak LSM maupun dari pihak keluarga, karena tanggal 7 sampai dengan tanggal 9 itu anggota PPA dia berangkat ke Menkumham Jakarta dalam rangka pemeriksaan saksi ahli. Jadi terkait kasus kekerasan anak dan KDRT, karena banyak kasus yang kita pegang, jadi sekalian anggota berangkat ke Jakarta untuk mengambil keterangan saksi ahli dari Menkumham. Sama dalam pemeriksaan litmas diversi di Lapas Pangkal Pinang pun sudah kami laksanakan, karena kalau sempat kami tidak melaksanakan diversi, kami yang akan dituntut oleh undang-undang. Oke. Dalam hal ini. Jadi ternyata diversi itu gagal. Kemudian penyidik membuatkan SP 2HP A3 pada tanggal 13. Tanggal 13. Tapi sebelumnya kami juga sudah pernah mengirimkan SP 2HP pada tanggal 5. Tapi diberikan kepada pelapor, tapi pelapor tidak berada di kediaman, dia ada di Tomohon gitu. Itu sudah pernah kami bikin, tapi karena tidak ada dari jadi tanggal 13 kami bikin lagi. Oke. Tanggal 14 kami melakukan pengambilan hasil litmas diversi kemarin itu karena gagal. Terus tanggal 15
penyidik mengambil hasil visum yang sudah selesai, dan untuk hasil visum tidak bisa kita jelaskan di forum ini. Terus tanggal 16 kami mengirimkan permohonan penitipan anak. Jadi yang telah dijelaskan tadi ke Lapas. Oke. Nah, 17 ada jawabannya tidak bisa, dan setelah itu sampai sekarang kami menyelesaikan kelengkapan administrasi yang insya Allah besok kami akan melaksanakan tahap 1 atau pengiriman berkas perkara. Oke. Sejak limpahan kasus itu ke Polres, apakah pihak Polres tidak pernah ketemu dengan ibu korban? Pada saat pemeriksaan itu ya didampingi. Nah, setelah itu pasca pemeriksaan, apakah tidak pernah berjumpa dengan ibu korban sehingga surat SP2H ini tidak sempat berada di tangan ibu itu? Jadi anggota saya sempat komunikasi, Pak. Ibu, kami akan menyampaikan ini. Kalau ibu kami masih di Bali, tapi karena kami pikiran ibu akan datang bila diperlukan, dan kami memberikan SP2HP yang kedua. Yang kedua pun tidak ketemu dengan ibunya. Yang kedua sudah tersampaikan, Pak, tanggal 15. Tanggal 15 ya. Tanggal 15 ya. Sudah lakukan. Nah, Zen, yang jadi pertanyaan, Ibu Linda ini sendiri tidak memegang surat itu. Ya. Ketika berada di podcast. Pada tanggal 13 saya mendampingi korban ini ke Polres. Justru kita waktu itu menyaksikan Ibu Linda diberikan oleh pihak PPA surat SPDP, bukan SPHP yang kedua. Jadi SPHP yang pertama dan yang kedua itu juga, kalaupun misalnya ya dikatakan tanggal 15 Pak ya. Tanggal dua kali tahapan, tanggal 5 dan tanggal 15. SP2HP yang kedua tanggal 15. Iya. Sedangkan kedatangan kami ke sana tanggal 13. Tanggal 15 itu saya pastikan Bu Linda ada di Pangkapinang. Dan tidak, kalau Pak Deka tadi mengatakan diterima langsung, saya rasa seingat saya Bu Linda tanggal 15 itu di Pangkapinang. Tapi ini Pak, satu hal Bang ya, Bang Hussein, maksud saya, kalaupun misalnya pada setelah tanggal 2 ke atas itu diberikan SP2HP yang pertama, dan jika Ibu Linda memang tidak ada di tempat, semestinya ada satu bukti yang mengatakan bahwa misalnya Polres telah menghubungi pihak Bu Linda via WA atau dipoto. Ketika kalian datang, bukan bisa menunjukkan bukti itu. Yang pertama katakanlah misalnya, gitu kan, dipoto, dikirim via WA, Ibu ini karena Ibu tidak ada SP2HP kami kirim, ini kami foto kirim. Kenapa Pak Deka tidak ada inisiatif untuk memberikan semacam berkas ataupun dipoto seperti yang dikatakan Bung Zen tadi? Jadi SP2HP itu ya mungkin karena anggota berpikiran, Bu, SP2HP tolong kasih, karena ibu itu tidak ada. Jadi gimana, Bu? Ya nggak tahu lah gimana komunikasi di orang itu kan. Nah, karena itu kan cuma teknis-teknisnya aja. Yang pasti kami dalam hal ini tidak memperlambat, tidak menunda-nunda, dan makanya saya bilang tadi besok kami sudah tahap 1 dan insya Allah kami akan konsultasi dengan jaksa untuk segera tahap 2. Baik, saya beralih ke Ibu Zubaida dalam hal ini. Ibu sudah mendengar kronologis dan klarifikasi dari pihak Polres sendiri, Polres Bangka Tengah, dan juga ada pengakuan dari Bung Zen ini tentang bagaimana upaya dia untuk mendapatkan informasi tersebut, tapi ada hambatan-hambatan sehingga dituangkannya melalui podcast ini. Dan bagaimana menurut penilaian Ibu sendiri dalam hal ini? Terima kasih Pak Hussein. Dalam hal ini dari paparan yang disampaikan oleh Bung Zen dengan Pak Deka. Tadi mengatakan, saya langsung terbelit tadi ketika mengatakan anak tidak boleh ditahan lebih dari 24 jam. Sementara kita punya acuannya, yaitu kalau penahanan dilakukan dengan syarat-syarat untuk perlindungan anak dalam kata-kata umur adalah usia 14 tahun ke atas. Nah, saya ingin bertanya, apakah pelaku yang kita duga ini pelakunya itu dengan usia 15 itu
dibuktikan dengan akte atau hal-hal yang menguatkan bahwa dia berumur 15 tahun. Jadi itu ya, Ya. itu saya teruskan dikit. Tadi bukan masalah penahanan, penangkapan. Ya. Karena dari pasal 30 di Undang-Undang Peradilan Sistem Pidana Anak itu Ya. penangkapan anak dilakukan guna kepentingan pemeriksaan paling lama 2 jam, bukan penahanan pertama. Yang kedua masalah umur itu beliau 15 tahunnya plus Desember, jadi belum genap. Nah, Itu ini baru dibuktikan dengan apa, Pak? dari akte. Akte kelahirannya. Oke. Tetap itu mengacu ke akte dulu kami. Iya. Ya. 14 tahun kurang 3 bulan. Iya. Jadi memang orang banyak berpikir tentang masalah tindak pidana yang dilakukan anak, korban anak, pelaku anak. Dia memang sifatnya khusus, tapi bukan untuk kita istimewakan dalam hal ini. Jadi kekhususannya itu mulai dari proses penanganannya. Nah, proses penanganan ini apakah di Polres sendiri maupun di Polsek itu punya penyidik anak? Kalau untuk di Polres kita tidak ada. Di Polsek. Kalau di Polres itu kita ada tim PPA. Dia khusus penyidik anak ya? Iya. Itu PPA itu kan PPA, ya. perempuan dan anak. Kadang ini Pak, karena kekhususan di situ makanya undang-undang perlindungan anak dikatakan khusus dari mulai penyidik, kepolisian yang khusus, Ya. kejaksaan yang khusus, hakim yang khusus nanti, Ya. dan di persidangan tertentu khusus. Betul. Jadi ketika sudah putusan ya, terbuka. Nah, dalam penyampaian ini saya melihat ada jeda-jeda waktu yang memang tadi dikatakan dari pihak PPA-nya itu ke Jakarta. Ya. Apakah tidak ada pengganti? Jadi kemarin kebetulan berangkatnya orang 4 semuanya berangkat. Nah, kemungkinan kan mereka juga. Jadi kalau mereka sudah pernah datang, sudah tahu. Jadi kapan-kapan mereka mau situ, mereka sudah tahu jalurnya. Jadi kalau kita cuma teori nanti kamu ini, nanti kan ada kurang jelas. Jadi kalau sudah semua kita berangkatkan, cek di mana prosedurnya ke Menkumham itu, karena kita tidak bisa langsung ujung datang, kita juga harus janji dulu. Mereka yang menentukan kapan bisa ditemuinya, bisa. Iya. Ya. Tapi maaf saya potong Pak Deka, biasanya perjalanan dinas tersebut tidak ada kekosongan di tempat ini. Tidak seluruhnya melakukan perjalanan dinas. Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Kenapa ada kekosongan sehingga kasus-kasus yang harusnya mereka tangani itu menjadi terjeda. Iya. Nah, dimanapun di seluruh Republik Indonesia ini, satu institusi, instansi, lembaga apapun, jika melakukan perjalanan dinas, komisi 1 pun pasti ada yang tinggal di dalam itu untuk menyelesaikan satu kasus. Nanti secara bergantian. Nah, ini perlu juga dipertanyakan kepada PPA yang ada di Polres Bangka Tengah. Oke, silakan lanjut Bu. Ya, jadi dari mulai pelaporan tanggal 1 dilimpahkan tanggal 2, Ya. kenapa hampir 13 hari itu, 12 hari lah, baru dilakukan visum. Sementara Pak, kalau luka itu dia bisa berubah, Betul. apalagi sudah di atas 10 hari. Iya dong. Tapi kita ini ada kekhawatiran, kenapa? Mm-mm. Terlalu lama untuk diadakan visumnya. Mm-mm. Makanya saya bertanya di awal, adakah penyidik anak? Ada. Di PPA itu sudah penyidik anak. Tetapi kenapa mereka tidak peka dalam hal ini? Iya, Pertanyaan saya. Iya. Ini mengubah nanti hasil visumnya. betul. Ini pertanyaan dari Topan, pertanyaan dari saya juga. Dari hasil paparan KPK sendiri. Oke, Zen sendiri, maaf saya potong. Ketika ibu korban melakukan visum itu di tanggal berapa pengakuannya? Kalau pengakuan dia di hari yang sama setelah pelaporan. Jadi juga yang kami tanggal 12 ini mengambil hasil visum. Mengambil hasil visum. Ya. Oke. Ya. Karena visum itu juga didampingi oleh 2 personel Polres Koba mendampingi beliau datang ke rumah sakit. Betul. Mengambil hasil visum. Oke. Pengambilan hasil visum. Bisa diteruskan. Bukan ngerti ya. Bukan dilakukan pemisuman. Maka saya, oke. Iya. Oke, silakan. Nah, dengan adanya peristiwa ini Pak, kita tidak ingin menyalahkan institusi penegak hukum. Dalam hal ini kita perlu memang suatu struktur organisasi yang jelas, di mana biasanya di setiap kabupaten kota itu kan ada
yang namanya kalau sekarang ini PPD ya, dulu P2, P2A. Nah, mestinya ketika pelaporan ini datang ke pihak kepolisian, keprinsipal tanggap dengan melibatkan kejaksaan. Kejaksaan nanti melibatkan pengadilannya. Bagaimana supaya kondisi korban, ibu korban merasa aman terhadap peristiwa tersebut. Ya, karena yang saya dengar ibu korban adalah trauma sehingga dia meninggalkan lokasi atau tempat tinggalnya. Iya. Berganti-ganti ya. Nah, ini Dia merasa terancam, Pak Deka. Dia merasa terancam karena itu sendiri yang membuat pihak kepolisian agak sulit menemui beliau, karena kita akui bahwa Ibu Linda ini sendiri merasa terancam. Dia kepangkal, dia ini segala macam. Sementara LPSK yang ada di Provinsi Bangka Belitung tidak tanggap. Saya katakan tidak tanggap. Kenapa saya katakan tidak tanggap? Sampai hari ini podcast ini tidak ada LPSK yang datang ke Ibu Linda untuk memberikan jaminan perlindungan. Padahal LPSK adalah lembaga perlindungan saksi dan korban. Nah, ini apakah dalam hal ini Polres tidak connect dengan LPSK? Jadi itu biasanya kan diajukan dari pihak korban. Oh tidak Pak, tidak pernah yang namanya melakukan menunggu sifatnya. Karena presiden ini, negara ini membentuk lembaga harus proaktif jemput bola. Kita lihat kasus Seto yang hanya menunggu, dan ternyata ketika Sambo, ini kasus Sambo, dia proaktif, makanya jadi viral. Kenapa ketika orang berduit dia proaktif, orang tidak ada uang dia duduk manis? Padahal bukan itu kan kinerjanya Pak. Makanya saya bilang tadi, LPSK adakah connect dengan Polres, sehingga Polres mungkin melakukan komunikasi dengan LPSK untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan ini. Jangan Pak kita bilang bahwa tidak ada laporan. Salah. Karena LPSK salah. Di luarnya kami Pak. Benar. Makanya saya bertanya, ada nggak koneksitasnya atau biasanya kan ini LPSK itu harus diketahui oleh pihak kepolisian keberadaannya. LPSK ada di Provinsi Bangka Belitung harus tahu mulai tingkat Polda sampai ke tingkat Polsek. Nah sekarang Polres tahu nggak ada LPSK? Kalau berkoordinasi dengan saya belum pernah, tapi nggak tahu kalau dengan kamu. Nah ini Ibu, oke silakan. Iya. Jadi yang dilibatkan mulai dari pelaporan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan ada suatu lembaga penghubung kemasyarakatan. Betul. Inilah Bapas. Mereka adalah tugasnya terjun langsung ke lokasi TKP kejadian itu, ke tempat tinggal si pelaku dan korban. Proaktif. Jemput bola. Jadi dia melihat situasi, apakah anak pelaku ini layak kita amankan dulu atau bagaimana? Itu mereka perlu pelajari. Dan ini dari pihak penyidiknya wajib melaporkan ke lembaga penghubung ini, dan penghubung pun wajib melakukan hasil olah TKP mereka ketika di lapangan tersebut. Dia harus melaporkan juga. Nah kalau memang ini meresahkan untuk korban dan ibu korban, dari pihak penghubung ini segera melaporkan, dan anak tersebut harus diamankan yang kita duga pelaku ini. Segera. Karena kepolisian itu punya hak untuk menahan itu untuk anak-anak 7 hari, setelah itu bisa diperpanjangkan 8 hari. Bahkan laporan dari katakanlah dari Provinsi Bangka Belitung, tingkat pelecehan seksual yang terjadi di provinsi ini memang sangat tinggi. Dan inilah Pak Deka, makanya ketika kasus ini mencuat, ada upaya dari pihak LSM Topan ini untuk mengedepankan kasus ini agar kasus yang sama serupa di Bangka Belitung ini tidak terjadi lagi. Nah, dalam hal ini Polres keberatannya di mana ketika LSM Topan bersama Ibu Linda menyatakan di podcast KPU sebelumnya menyatakan bahwa kecewa dengan pelayanan pihak polisian, Polsek dan Polres Bangka Tengah. Keberatannya di mana Pak? Maksudnya kami yang keberatan? Ya, dalam podcast tersebut kan isinya keberatan. Saya membaca WA bahwa podcast tersebut menyudutkan satu institusi namanya Polres Bangka Tengah. Nah, saya bertanya di sini keberatannya di mana? Jadi ini Mbak, kalau saya pribadi kalau masalah kritik itu bagus, apalagi untuk membangun biar kami lebih baik. Jadi pada kesempatan ini juga saya jelaskan bahwa kami pun berusaha untuk lebih cepat, lebih baik
Dan seperti saya sampaikan tadi, hari Senin sudah kami mulai tahap 1. Nah itu yang mungkin sudah ditunggu dari pihak keluarga. Dan itu pun kami koordinasikan dengan pihak kejaksaan untuk lebih cepat untuk ke tahap 2-nya. Iya, jadi untuk masalah keberatan kalau saya pribadi enggak. Secara pribadi Ya, terima kasih kami sudah diawasi, sudah dikritik untuk bikin kami lebih baik. Saya rasa ya, ini artinya tidak membangun kritik atau menyudutkan institusi, tapi mempertanyakan. Syukur alhamdulillah jadi pihak Polres cepat tanggap dan menyatakan bahwa siap diundang di podcast. Tapi intinya untuk melakukan klarifikasi bahwa kami tidak melakukan tidak mengulur-ulur waktunya untuk menangani permasalahan ini. Tetapi jelas dalam hal ini apa yang dikatakan Ibu Zubaida tadi, artinya ada undang-undang yang menjerat tersebut, artinya yang mengharuskan untuk menangani kasus ini sesegera mungkin. Iya, sesegera mungkin. Oke, bisa diteruskan, Bu. Iya, maksud kita sesegera mungkin. Kebetulan si pelaku ini tidak sekolah katanya. Jadi, kalau dia sekolah, ini jangan sampai menghambat pendidikan dia sehari di sekolah. Itu kekhawatiran kita. Nah, kalau ini insya Allah nanti di tanggal hari Senin, tanggal 19 segera itu dilaksanakan, kami bersyukur. Rencana itu tadi Pak, maaf, kami dengan teman-teman ini sudah koordinasi dengan pihak Polda itu, kami akan melimpah mohon ini nanti kerjasamanya. Kalau memang Polres Bangka Tengah tidak bisa memberi suatu pelayanan yang baik terhadap klien kami, ya terpaksa kami ke Polda, seperti itu. Oke. Kita atau nanti pihak Polsek atau Polres sendiri mengirimkan semacam surat yang Bapak katakan tadi bahwa SP2 HP yang sudah dibuat di tanggal 5 dan tanggal 15 tersebut tahap 1 dan 2, apakah bisa dikirimkan nanti sebagai bukti bahwa memang Polres sudah membuatkan itu? Bisa. Oke. Pihak keluarga itu. Pihak keluarga. Tentang perkembangan hasil penyidikan kami itu hanya kami memberikan perkembangan hasil penyidikan. Ya, karena begini, si korban atau ibu korban tidak puas kalau cuma secara lisan yang dikatakan bahwa kami sudah melakukan penyelidikan atau penyidikan terhadap tersangka. Nah, perlukah Ibu dalam hal ini surat itu dipegang oleh Ibu? Ya perlu, itu penting Pak. Itu menunjukkan keseriusan kerja dari pihak aparat penegak hukum. Nah, saya harap nanti Pak Deka selalu kami di sini, saya betul-betul menekankan kalau penyidikan kasus anak ini tolong betul-betul orang itu mengerti tentang anak dan paham dengan apa yang terjadi. Karena anak bagaimanapun pelaku maupun korban sama-sama dilindungi kan, kita paham itu. Nah, untuk itu saya harap nanti biar masyarakat kita jelas Pak, tidak timbul suatu pemahaman berpikir ternyata polisi masih seperti itu loh, tidak berubah. Ternyata masih berlaku hukum itu hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, sementara hal seperti ini kan sudah bukan rahasia umum lagi, kita dengar di kuping kita. Saya harap dengan kejadian ini dari pihak korban sebagai kontrol sosialnya, pihak kepolisian betul-betul melibatkan institusi yang terkait Pak, mulai dari Bapasnya, bila perlu ada eksos di sana dari dinas sosial atau dinas Badan PP kemarin yang mendampingi pihak Polres Bangka Tengah dengan jajarannya itu mungkin mengadakan suatu evaluasi lah Pak terkait semua kasus, nah khususnya kasus anak ini pencabulan itu. Ibu ada yang menambahkan silakan Bu. Saya Pak tadi Pak Deka mau di sini. Katanya di versi gagal itu gagalnya di mana Pak? Di versi itu kan kita hanya mendampingi dari pihak Bapas yang masyarakat. Ya, paham. Nah, jadi kenapa sampai gagal itu? Dari ibunya mau. Oh, ibunya mau terus. Ya. Nah, ketika di Bapas kemarin di versi ini gagal, apakah hak-hak sebagai korban ini dijelaskan oleh pihak Bapas atau dari pihak perusahaan sendiri? Bagaimana upaya diversi ini memang kita upaya diversi, tetapi dengan catatan artinya hak-hak ibu itu harus terpenuhi. Pasti. Karena selama ini ibu itu merasa tidak aman dan nyaman sehingga dia hidup semacam memadam berpindah-pindah. Dia perlu makan Pak. Karena mata pencarian bulan itu adalah berdagang, kue-kue. Sementara kalau dia pindah-pindah itu bagaimana dia makan? Siapa yang mau nanggung dia? Hal-hal ini yang terlepas luput dari perhatian semua pihak dalam hal ini aparat penegak hukum kita. Jadi saya mohon penjelasan terkait di versi gagal tadi. Jadi gini Bu, itu
sudah disampaikan oleh Pak. Jadi kalau masalah itu sudah ada LPKS, Oh, benar. penyelenggara kesehatan sosial. LPKS ya, Pak? Itu yang lebih tepatnya lagi. Ya. Terus yang kalau yang tadi masalah apa namanya itu diversi itu kami hanya mendampingi pihak Papas yang punya kewenangan. LPSKS ini dari Dinas PP apa Dinas Sosial, Pak? Biasanya dinas sosial. Dinas Sosial. Ya. Ini memang saya melihat ada sedikit kesalahpahaman cara kerja. LPKS itu untuk pelayanan sosial pada lembaga penyelenggara kesehatan sosial itu hanya untuk melayani sifatnya bagaimana dari klien itu sendiri memiliki rasa nyaman aman dia Memberikan rasa aman dan ya nyaman. nyaman terlindungi. Nah, kalau dari pihak penyelenggara sendiri dari LPKS itu tidak paham dengan fungsi dia bagaimana menguatkan klien kita, ya begini akhirnya gagal. Karena dengan alasan yang klasik, alasan yang sama bahwa tahanan anak khusus buat anak tidak ada, pun hingga hari ini anak ini masih belum ditahan juga. Ya Pak. Jadi itu tadi Pak, tadi kan sudah saya jelaskan masalah penahanan itu kan di pasal 32 itu kalau dia menjamin itu kita tidak lakukan penahanan. Nah, oke, jaminan ada dari orang tua. Ada suratnya, Surat tertulis. Melalui apa tuh pakai materai lagi Pak. Oke, di tanggal berapa itu? Ya, kalau nggak 35 ya. Oke, artinya Ada sudah materainya, Pak. sudah di Jaminan oke. bukti surat penjamin dari keluarga. Artinya memang sini terjadi miskomunikasi. Ya. Kalau itu pun ditandatangani tanggal 3 atau 5, berarti kan pihak kepolisian sudah membubuhkan tanda tangan untuk yang penjamin. Sementara Ibu Linda menyatakan Belum pernah melihat itu. belum pernah melihat itu. Iya. Karena itu tadi Ibu tadi berpindah-pindah susah. Iya. Ya. Kecuali kalau memang difasilitasi tempatnya bisa melakukan komunikasi. Ada rumah pelindung. Nah, itu ketua wali kesini kan bingung juga pihak polisian. Mana tempatnya? Oke, Ini juga Pak. mudah-mudahan ke depan bisa disiapkan. Kemarin saya juga sempat sampaikan ke Ibu ini bagaimana untuk memberikan perlindungan kepada ibu korban. Dan kabarnya Ibunda kita sudah komunikasi sama pihak dinas terkait yang di provinsi. Bagaimana Bu? Itu, Bu? Nah, itu mereka cuma siap menyediakan tempat untuk menginap, tidak Oke. ada untuk biaya makan sehari-hari. Pertanyaan saya, buat apa diinap kalau ada makan minumnya? Iya, mungkin Lucu. itu tadi yang saya bilang tadi. LPSK itu sudah ada tempat nginap, sudah ada fasilitas, sudah ada tempat makan segala macam. Iya. Dan inilah peran LPSK. Iya. Yang kita membenturkan. Memang banyak pemerintah yang membentuk lembaga-lembaga yang mandul. Iya. Lembaga mandul ini banyak, komisi-komisi mandul. Pak Hussein, izin terkait Pak Dekan, mohon izin maaf kalau saya salah. Terkait penahanan anak pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak adalah sebagai berikut. Penahanan anak terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga manapun bahwa anak tidak dikhawatirkan bahwa anak dapat melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti, tidak akan mengulangi tindak pidana tersebut. Nah, gimana ini bahasa hukum ini? Tetap kami usahakan, makanya kami ajukan ke tahanan anak, tapi ternyata mereka ada aturan. Nah, mungkin ada di situ Ibu. Pihak kepolisian sudah berupaya dengan undang-undang yang sama, tetapi tidak ada tahanan untuk anak. Ya. Karena tidak mungkin kami campurkan dengan tahanan Bisa dewasa. bisa juga sebenarnya undang-undang memang ada harga mati, tetapi ketika sarana dan prasarana Iya. tidak memungkinkan, Iya. apa kita harus memaksakan anak ini ditahan di bawah tanah? Iya, begini dalam tanda kutip berarti dari pihak APH aparat penegak hukum ini mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan tadi termasuk badan penghubung dari Bapas itu, mereka bisa menitipkan anak ini ke Bapas. Tapi saya membaca dari surat balasan Bapas itu tidak bisa karena belum ada inkrah. Baik. Ini kan persoalan. Kenapa undang ini selalu bertabrakan? Keluar satu, tabrak ini. Keluar ini, tabrak ini. Pertanyaan saya, hukuman lain harus kita pakai. Walau langit runtuh, keadilan harus ditegakkan. Betul. Itu. Tapi kita melihat juga sarana dan prasarana dan fasilitas yang ada, keadilan tersebut ditegakkan ini. Iya. Saya lihat juga
banyak kepentingan-kepentingan yang lain untuk menegakkan keadilan, sehingga keadilan yang ada di dunia ini adalah keadilan yang penuh toleransi. Kalau saya bukan toleransi Pak, negosiasi. Kita negosiasi. Itu Bukan toleransi. bahasa Oke, sepakat mungkin Gubernur, PJ Gubernur menyiapkan tahanan lapas untuk anak, dan mungkin juga dari pihak polisian dalam hal ini teruslah menegakkan apa yang kita harapkan bersama Ibu Zubaidah, terus kawal kasus ini bersama Zen. Mudah-mudahan semuanya bisa clear dan bisa memberikan rasa puas bagi terutama bagi yang mereka terkena musibah. Terima kasih atas perhatian Anda di podcast kami Ubah Kabitun dan Fair News and Entertainment. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you for being with Fair News and Entertainment.